proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahmadi. Balik lagi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kali ini nggak di Halo Kota Batik, tapi Anda dan keluarga. Nah, itu mic-nya emang kayak gitu. Kenapa juga? Mbak Ruf, boleh dibantu nggak Ruf? Itu mic-nya jadi letoy gitu, kenapa? Iya. Oke. Ya, kita sedikit ini sih trouble dengan masalah mic. Jangan bayanginnya gagal loh. Oke. Ini dilarang ada sentuhan-sentuhan. Itu nggak boleh disentuh. Sekali sentuh langsung. Aduh, ternyata. Gimana kabar, Mbak Iza? Oke, alhamdulillah baik. Ceria aja sih. Iya dong. Walaupun tadi sempet ini ya pemain cadangan ya saya ya. Gitu. Ya, gimana cerita kok bisa jadi pemain cadangan? Pemain cadangan. Udah lama nih saya nggak ke. Oh udah, ya nggak ke sini ya. Apa sih? Kenapa sih? Karena, sekolah lagi dong. Jadi mahasiswa saya sekarang, Mas. Keren. Kapan ya aku bisa ya? Oh bisa dong. Yuk. Cuman kan aku udah nggak punya home base. Oh iya. Enggak harus punya home base sih. Beasiswa kan harus home base. Enggak. Ada. Ada ntar deh habis ini kita Iya. ngobrol. Aku pengen tuh sebenarnya. Aku pengen syukur-syukur keluar negeri kan lumayan. Bener. Iya, aku tuh bayanganku tuh kan kalau di luar negeri itu di Perancis itu ada Universitas Sorbonne gitu ya. Tahu. Yang itu satu-satunya universitas yang menyediakan studi sastra Indonesia. Oh ya, ada studi sastra Indonesia di Universitas Prancis, keren sih. Kalau di Leiden itu kan studinya sastra Nusantara. Nah, kita bisa milih tuh konsentrasinya mau sastra Aceh, Melayu, gitu. Jawa itu. Tapi kalau sastra Indonesia kenapa harus keluar negeri ya, Mas? Iya, sebenarnya buat keren-kerenan aja sih. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, kita kurang bisa melihat Indonesia seperti apa sih. Oh iya benar. Gitu Kalau loh. dari luar tuh kita bisa karena lihatnya dari jauh ya, jadi lebih bagus sih. Betul. Jadi akhirnya tahu, oh ternyata orang luar mandang Indonesia begitu. Kayak gitu. Nah, kalau begitu, wah saya kok nggak gini ya. Kan bener. akhirnya bisa seru, semacam apa ya, refleksi diri lah. Kok jadi kita ngobrolin ini sih? Oh iya. Kan kita mau ngobrolin soal apa tuh? Anak mengirim anak ke barak. Barakatak. Barakatak. Itu kayaknya kalau anak sekarang nggak tahu, Mas. Barakatak nggak tahu. Nggak tahu. Jangan bongkar ini dong. Jangan bongkar generasi. Kelihatan ya. Nah, itu gimana? Tema ini kapan dibikin? Tadi sore nih pasti. Iya, iya sih. Tadi sore sih. Gara-gara ini ya, lagi rame viral gara-gara itu iya. kan di Jawa Barat itu ya. Bener. Yang Dan ada kebijakan itu. Bener. Dan kemarin tuh ada salah satu platform apa, Mas? Apa sih kayak koran digital gitu yang minta saya juga bahas tentang itu. Jadi ternyata lumayan rame. Rame. Karena kan pro kontra ya. Betul. Antara ada yang pro, ada yang kontra. Ya, kita sama-sama tahu lah bahwa ada trauma di situ. Betul. Secara sosiologi masyarakat, sebagian masyarakat kita masih trauma bahwa kalau dibawa ke militer kayaknya ngeri ya gitu. Bener. Kan. Apalagi nanti gimana setelah mereka lepas, kira-kira bakal galak nggak ya? Iya benar. Gitu. Dan kadang stigma militernya di kita juga sekarang cukup negatif ya di negara betul. kita kan, stigma-stigma yang terkait militer tuh itu sih. Iya, ya karena kita punya pengalaman masa lampau yang agak buram lah. Betul. Militer. Ya meskipun belakangan sih teman-teman di militer kayaknya sudah mulai menyadari, oh iya, akhirnya harus pendekatannya humanis dan lain sebagainya, berusaha untuk memperbaiki citra. Oke. Oke, itu seru sih, tapi memang
tapi kalau kita pembahasannya tentang psikologi, sebenarnya udah ada Mas, di luar negeri itu sudah banyak dilakukan sebenarnya. Jadi kalau di istilahnya tuh namanya military style behavior therapy. Jadi military style behavior therapy. Okay. Terapi perilaku dengan style militer. Dengan gaya militer dengan ya. gaya militer. Itu ternyata di luar negeri udah banyak dilakukan. Banyak ya? Banyak, hampir di semua. Di Amerika sudah pernah, Kanada Amerika. pernah, Australia Pernah pernah. itu berarti sekarang enggak? Sekarang enggak. Oh gitu. Kan saya kan belajar dari kata-kata. Kalau pernah berarti sekarang enggak. Kalau di Amerika masih itu. Berarti kan ini masih berlangsung. Ini saya agak harus hati-hati kalau ngomong sama orang sastra ya. Gitu ya. Ya, langsung hati-hati loh. Udah langsung ketebak ya. Enggak sih, karena kan studiku bahasa ya. Bahasa itu menyangkut segala hal termasuk pikiran. Psikologi juga dipelajari, karena ada psikolinguistik. Oh iya, ada psikolinguistik. Apalagi kalau misalkan kita baca karya sastra, kita bisa ngomongin soal psikologi penulisnya bagaimana, terus psikologi di dalam cerita ini apa sih yang muatan psikologis yang seperti apa sih yang mau disampaikan. Itu makanya banyak belajar sih dari situ. Cuma saya tuh nggak seneng banget Mas mata kuliah itu dulu. Apa ya? Ketahuan kan saya nggak ini. Psikolinguistik tuh saya nggak. Rumit memang. Bener. Memang saya juga nggak begitu. Tapi dalam praktik akhirnya aku melakukan. Mau nggak mau ya. Justru kenapa ya ketika kita kuliah masuk di dalam kelas itu mata kuliah keren, tapi kita jengah. Iya benar. Tapi begitu kita menemukan fenomena, nah ini fenomena ini fenomena ini, bener. jadi ketemu kan? Jadi ketemu dan kita sadarnya udah telat. Iya, udah telat. betul. Tahu gitu dulu harusnya gini ya. Tahu gitu waktu itu. Aku dapat C. Oh iya, aku nggak ngambil. C dan itu nggak pernah aku ulang. Kenapa? Aku udah tahu waktu itu yang ngajar saya itu kan sudah ngecing nih. Percuma aja. Pasti dapat C lagi. Jadi udah nggak usah. Ya kan boros waktu kan. Bener. Mendingan aku ambil mata kuliah baru gitu kan. Bener. Kan di setiap tahun kan ada kurikulum baru itu waktu itu. Nah, pasti ada keluar mata kuliah baru. Ada mata kuliah baru nih. Ambil aja deh. Gitu. Lebih seru ya daripada ntar ini. Yang penting lulus lah ya. Oke, kita balik lagi ke mengirim anak ke barak lah. Mengirim anak ke barak. Itu jadi di beberapa negara itu udah pernah dilakukan. Dan malah ada saya lupa ya namanya apa. Jadi seperti organisasinya apa saya lupa Mas. Jadi itu semacam UNESCO. Jadi organisasi yang memang tentang pendidikan anak gitu. UNICEF. Bukan sih, apa ya namanya ya? Nanti deh habis ini saya browsing saya lupa. Nanti kalau waktu lagi break saya buka aja apa namanya, saya lupa. Gitu. Itu udah dia melakukan ini ya, pengkajian pada negara-negara yang melakukan military style behavior therapy itu. Ternyata hasilnya adalah itu memang bisa instan, jadi merubah perilaku negatif anak secara instan memang bisa. Secara instan. Cepat bisa berubah. Jadi misalkan tadi anak kenakalan ya, misalnya anak yang rokok, suka bolos, suka tawuran, bangun siang, bisa bangun pagi gitu ya. Jadi memang perilakunya berubah secara instan. Tapi perubahannya itu tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Why? Setelah itu, aduh why-nya panjang. Ntar habis ini deh. Satu itu. Oke, satu itu. Terus yang kedua, 6% dari lulusannya. Jadi 6% kan di evaluasi pajak, 6% dari lulusannya itu justru setelah melakukan pelatihan itu, pendidikan itu, dia mengalami kenakalan. Jadi malah tambah nakal. Oke. 6%-nya. Jadi 6% itu beda data kan ya. 6%-nya itu malah makin nakal dalam tanda petik. Itu. Terus akhirnya dievaluasi. Akhirnya program-program itu akhirnya berakhir, tapi diganti lagi nih, ada military lagi, cuman bukan untuk anak nakal, tapi untuk
meningkatkan kemampuan kepercayaan diri. Oke, ya. Gitu. Jadi kan tujuannya beda. Jadi kan ada Iya, yang iya. tujuannya ngurangin perilaku Hmm. nakal. Betul. Itu ternyata nggak oke nih, terus diganti. Kita jangan fokus ke perilaku nakalnya, coba kita fokus ke ningkatin perilaku baik gitu. Ini menarik nih. Heeh. Gitu. Terus dulu deh. Ternyata sama. Ternyata sama. Itu juga tidak bertahan setelah 6 bulan pasca pelatihan. 6 bulan pasca pelatihan. Oke. Walaupun targetnya adalah perilaku baik. Hmm. Tapi perilaku baik itu tetap bisa meningkat secara instan di proses pelatihan itu. Jadi ketika anak mengikuti pelatihan militer itu, perilaku-perilaku yang diharapkan tuh muncul. Jadi makin disiplin, makin percaya diri, makin segala macam lah ya, tergantung apa yang mau ditembak di situ. Tapi setelah mereka selesai melakukan pelatihan, 6 bulan berikutnya dilihat, dievaluasi, udah hilang. Oke. Balik lagi kayak semula sebelum mereka melakukan pelatihan. Itu di situ hasilnya. Bisakah itu dianggap sebagai dalam tanda kutip kegagalan? Iya. Yes. Oke. Iya, di sini maksudnya saya bisa ngomong tegas iya begitu karena memang penelitian udah banyak, Mas. Jadi kalau udah by risk kan kita akan melihat sekarang itu kan banyak ya penelitian ya. Sebenarnya kita nggak usah berasumsi, ngapain kita berasumsi, orang udah datanya udah banyak. Nah, gitu. itu dia kadangkala. Nah, ini yang jadi persoalan. Saya sebelum masuk ke why ya, saya mau melakukan, kita melihat landscape-nya di kita dulu nih, landscape di masyarakat kita. Ketika ada wacana itu, yang terjadi kan asumsi mencuat kemana-mana gitu kan. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tengah-tengah, bahkan ada yang pilih abstain gitu. Iya, betul. Nah, ini kan menurutku gini, kita ini kayaknya bukan kadang kala ya, seringnya wacana-wacana itu tidak diperlihatkan dulu apakah ini memang sudah hasil riset atau sekadar emosional belaka. Betul. Ya, Ya, kan? saya setuju sih itu. Ya kan? Itu yang terjadi di media sosial. Saya ngelihatnya begitu. Ini orang pada mencuat kayak gitu tapi nggak punya dasar secara ilmiah. Betul. Akhirnya saya males komentar. Dan kadang ini mungkin Mas Ribut lebih tahu nih, kadang akhirnya jadi rame karena ada figur di belakang itu. Yap. Pro kontra, saya rasa ini sebenarnya pro kontranya itu bukan di programnya sih, tapi figurnya. Yes. The man behind ya. The man behind-nya yang bikin pro kontra sih sebenarnya itu. Kalau Iya. kita ngomongin programnya sebenarnya itu udah banyak, risetnya tuh Dan udah itu banyak. program yang kuno menurutku. Iya kan, bener kan ya Mas? Dari dulu. Kalau kita ya oke deh, sebentar saya ajak ke masa lampau lah ya. Kayaknya kita beda deh Mas, nanti zaman generasinya tetap Enggak. menolak Enggak. menolak tua. Jadi zaman dulu di era kerajaan. Era kerajaan. Iya kan, di era Oke. kerajaan kalau kita pernah dengar cerita, katakanlah cerita-cerita, misalkan saya di Warna Radio ada yang namanya Tutur Tinular, terus apalagi Saur Sepuh dan lain sebagainya. Selalu gambaran menjadi prajurit itu sesuatu yang prestis. Oh iya, Ya kan? betul. Tetapi biasanya anak-anak yang mau ke sana itu cenderungnya dalam tanda kutip nih nakal, bandel. Iya, Ya kan? bener. Dia masuk ke sana karena kebandelannya. Bener. kan? Bukan karena dia berani, bukan dia karena ingin melakukan sesuatu untuk negara misalnya, atau ingin membela rajanya, tapi justru lebih pada saya pingin seperti jenderal itu gitu misalnya. Oh iya, Ya kan? betul. Karena dia gagah gitu. Misalkan saya pingin kayak Gajah Mada gitu. Karena gagah, dikenal di mana-mana. Just it gitu loh. Betul, tapi bukan atas dedikasi dan loyalitas untuk negaranya bukan, gitu ya. lebih ke Betul. itu akhirnya kan banyak tuh kalau kita sering membaca cerita-cerita silat dan lain sebagainya karena studiku di itu ya. Jadi saya sedikit sharing aja bahwa akhirnya yang mereka lihat adalah bagaimana saya supaya menjadi sosok itu. Ya, sepakat sih saya sih. Ada satu novel yang keren ditulis oleh Saini KM. Itu ada
pendekatan yang kayak gitu. Dia jebolan dari pendekatan yang jebolan dari lulusan militer zaman kerajaan lah gitu. Tapi begitu mendapatkan tugas untuk membunuh salah seorang bangsawan, dia akhirnya bertolak belakang. Wah, ini menarik gitu. Itu cerita menarik banget. Itu sangat psikologis banget. Oke. Perempuan masih yang dibunuh. Bukan. Biasanya kan kadang kalau novel-novelnya dibikin romance dramatis. Cowok ya. Dan itu menariknya, dia bertentangan dengan hati nuraninya bertentangan. Ketika ketemu dengan sosok itu, justru dia takjub gitu loh. Wah, ini orang baik gitu. Kenapa harus aku bunuh? Gitu. Kok bisa loh? Masa iya dia membunuh kakakku kan gitu? Nggak mungkin. Kalaupun iya, saya pantang hukumnya untuk melakukan balas dendam kepada dia gitu. Saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin kalau misalkan mau balas dendam, bukan dengan cara membunuh. Itu keren banget. Ya. Ini kayak saya pernah agak ini pernah didrakorin deh Mas, ada di drama Korea yang ceritanya kan mirip-mirip kan? Iya bener. Iya, itu di gitu. novelnya Seni KM yang judulnya Pertarungan Terakhir. Itu ceritanya dari Sunda, dari kebudayaan Sunda, kerajaan-kerajaan Sunda kayak Medang, terus apa lagi itu saya lupa, Galuh gitu. Itu kayak gitu. Keren tuh. Oke. Iya sih saya jadi penasaran nih. Jadi ntar kayaknya habis ini saya mau searching. Nah, oke. Iya benar sih, aku setuju bahwa yang diributkan bukan soal kebijakan ataupun wacana, betul. Tetapi lebih I stand behind-nya, gitu loh. Ya kan, saya berdiri di gitu loh. Iya, saya betul. menjadi pendukungnya atau kontranya. Dan itu nggak akan ada habisnya sih Mas. Capek sih Mas, nggak akan ada habisnya. Iya. Cuman itu, jadi tapi asiknya. Kadang kalau kita mau lebih, saya tuh itu di platform digital tadi saya tuh nulis gini, ini analoginya tuh kayak kita mau cabut tunas dari tanah, terus kita taruh tuh tunas di besi. Karena kita nganggep tanah tuh lemah banget, dia kasih air aja udah hancur gitu kan. Terus ini tunasnya kita ambil, kita taruh di besi gitu kan. Mati dong, dia nggak bisa mau dipancangin kayak gimana nih tunas pada akhirnya akan mati. Nah, analogi itu tuh maksud saya gini, kadang kita tuh niatnya bagus, dengan niat yang bagus gitu. Cuman tadi nggak deep aja, nggak mengkaji secara dalam. Akhirnya niat yang bagus itu malah jadi sesuatu yang kurang pas. Ya karena mungkin populis sih. Itu tadi. Iya sih. Butuhnya itu sih. Iya sih. Itu kurang. Iya sih. Hati-hati banget. Iya, saya agak khawatir. Saya agak khawatir nih sekarang tuh apa dikit tuh bisa jadi viral rame. Aku udah menjadi orang yang nggak peduli sih. Oh iya. Aku masih peduli sih Mas. Nggak peduli pada diri sendiri gitu. Karena bagiku ya selagi itu tidak melanggar itu aja sih, nggak melanggar dalam arti norma-norma. Yang penting kan kita tidak ngejudge gitu kan. Oh iya, benar. Atau melakukan justifikasi terhadap sesuatu gitu. Iya sih. Itu cuman pada nanti sebelum kita bahas why-nya, ini pada kesimpulannya nggak perlu diributin sebenarnya, cuman ya tidak apa-apa lah ya kita memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Tapi saya sedikit ngutip dari pendapatnya salah seorang yang populer. Kak Seto nih pasti. Bukan. Oh bukan. Ya itu yang bikin rame soalnya waktu itu Kak Seto bilang ini bagus kok programnya gitu. Iya, Kak Seto bilang gitu. Tapi ini ada yang kontra. Oh, ada yang kontra ya? Rocky Gerung. Oh iya, Rocky Gerung. Ya, saya kan? belum baca Rocky Gerung. Rocky Gerung kan sempat ngomong bahwa kalau memasukkan anak ke barak itu yang dilatih itu pendisiplinan tubuh. Iya, betul. Secara tetapi pikiran enggak. Tidak. Yes, betul, Red. Bener banget. Iya, saya sependapat dengan dia bener. dalam konteks ini secara ilmiah ya. Jadi bukan soal suka nggak suka. Iya. Ini soal ilmiah. Karena memang kita tahu kan di dalam disiplin model militer ini kan yang paling penting adalah kita harus
nurut aja, Iya, benar. ya kan? Pokoknya disuruh apa harus ikut aturannya apa nurut gitu. Jadi kayak on off ya Mas, kayak kita di setting untuk on off. Nggak ada kesempatan untuk bertanya. Iya, benar. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Gitu Benar. kan? Dan satu lagi Mas, jadi beda nih antara military style dengan military education. Jadi Oke. kalau military education itu, misalkan sekarang kan banyak ya pendidikan-pendidikan yang berbasis militer. Itu kan jangka panjang Mas. Jangka panjang itu mungkin dapat nih, oh saya pengen anak saya disiplin, jadi saya masukin ke military education. Itu masih dapat sih, masih oke sih. Tapi kalau military style itu even disiplin aja mungkin nggak dapat. Bentar, aku pengen ngerti dulu sih. Beda antara military education dan military style. Kalau military style itu jangka pendek pelatihannya, jadi cuma berapa minggu atau Oke. berapa bulan aja. Atau misalkan kalau yang ini kan programnya 2 minggu, habis itu nanti berkala setiap berapa kali dicek gitu-gitu kan. Tapi kalau military education itu kan full nih, selama SMA 3 tahun berturut-turut dia harus masuk ke Barak gitu ya. apa sih itu loh Mas yang kayak anak yang SMA bagus itu apa sih namanya? Taruna. Nusantara yang gitu-gitu. Oh iya, aku pernah masuk di situ. Oh ya serius? Masuk sekolah apa masuk Bukan, masuk. Dulu waktu kuliah Oh, iya. sempat bikin pementasan teater keliling kan. Terus kemudian salah satu yang kami sasar waktu itu adalah SMA Taruna. Pikirku waktu itu kan aku dari studi yang bebas gitu kan. Oke. Ya kan? Terus masuk ke ranah yang sangat disiplin gitu. Pikirku waktu itu mana mungkin anak-anak SMA Taruna bisa bikin pementasan teater yang keren gitu kan. Ternyata Wow, bagus. banget. Oke, Mereka oke. jadi karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan disiplin Betul, dan dididik betul. dengan sangat baik di sana. Jadi kan sebagai sambutan mereka akhirnya bikin pementasan pembuka. Oke. Nah, pementasan itu menampilkan naskah Homer, naskahnya Shakespeare yang judulnya Hamlet. Hamlet, saya nggak tahu sih Mas, saya nggak gaul banget ya. Itu apa Mas? Yang tentang apa tuh? Hamlet itu saya manusia yang tahu. Hamlet itu manusia yang sangat kesepian banget. Hamlet. Dia anak seorang raja, tetapi dia tidak bisa naik tahta sekalipun ayahnya sudah mangkat. Oh, Terus oke, akhirnya oke, dia oke. terkatung-katung. Itu di dalam studi psikologi banyak loh Bagus dibahas. Iya, memang Oke, itu oke, studi itu lebih ke psikis yang terus Hamlet berbicara pada dirinya sendiri, gitu kan. Antara iya dan tidak, terus kemudian antara benar dan salah sampai dia bimbang untuk menentukan sikap. Dia harus ngapain dengan ini? Oke, Akhirnya oke, dia oke. menyepi gitu kan. Hampir mirip dengan kisahnya tulisannya Albert Camus. Albert King, tahu. Yang terasing atau apa itu atau sampar kalau dalam bahasa Indonesianya. Oh, itu hampir sama. Jadi dia berbicara pada dirinya sendiri gitu. Merasa kesepian, dia tidak punya orang yang bisa Bisa diajak dipercaya bicara. gitu. Oke. Wah, itu keren banget. Wah, itu sangat psikologi sangat psikis banget. Nah, di dalam pementasan itu gila, mereka menyiapkan kostum sesempurna mungkin. Oh iya? Iya, bener-bener Yunani style banget. Settingnya mereka prepare dengan rapi. Total ya, dan total banget ya. Saya dan teman-teman yang ada di kelompok teater waktu itu kan merasa gila, mereka jauh lebih hebat dari kita. Wis gitu. Oke. Karena mungkin ini juga Mas, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Saya baru tahu di Indonesia. Di Indonesia itu kan kalau military education gitu-gitu kan middle up ya. Untuk strata Yep. ekonomi middle up. Ya. Fasilitas dan lain sebagainya itu jelas ya udah ya mereka punya ide apa bisa tereksekusi lah. Maksudnya tuh, Otomatis, karena otomatis bisa tereksekusi itu. karena kan ya hampir semua. Jadi Taruna Nusantara yang keren-keren Krida Nusantara yang itu kan rata-rata kan memang untuk menengah ke atas. Cuman gini, kalau untuk itu ya military education itu saya setuju, itu bagus. Itu bagus, Itu emang. bagus. Pendisiplinan mereka, jam makan harus makan. Iya, benar. Begitu ketika saya yang paling
terkesan ketika kami datang itu sambutannya luar biasa loh. Oh ya? Attitude-nya, etiket mereka tuh bagus banget. Mereka yang tadinya duduk berdiri, Oke. semua terus kami masuk itu mereka semua berdiri. Ya memang gaya-gaya semi militer kan. Iya, Tapi iya. paling tidak Itu sopan santun sopan sih. santun mereka keren. Ada yang nyambut terus mempersilahkan gitu. Terus ada yang nganter. Kan kalau di sekolah-sekolah yang lain yang basicnya bukan military education itu tadi, kita datang aja kan. Iya, Sampai benar. kadang-kadang harus nanya ke tukang iya, kebun dan iya, lain benar. sebagainya. Itu kan kadang-kadang repot gitu. Di sana enggak, begitu ditanya masuk ke pintu, dari mana? Oh kami dari ini. Ada keperluan apa? Sudah keperluan disampaikan. Terus dipanggil anak-anak yang katakanlah diminta untuk menjemput atau menyambut. Tamunya, Karena di sana sudah ada daftar nih. Oke. Siapa aja yang mau Heeh, datang? heeh. Iya, Ini sangat harusnya dihadapin sama ini. sama ini. gitu. SOP-nya udah jelas. Ada langsung disambut jebret langsung terus mobil silakan diparkir di sana sudah diatur sedemikian rupa. Gila ini mah melebihi dari perusahaan ya. Keren sih. Heeh. Dan untuk anak sekolah ya, itu kan Iya. dia selevel SMA gak sih? SMA kan ya? Iya, Taruna SMA. Nusantara, selevel SMA kan? SMA. Heeh, keren sih. Kalau itu bagus sih, karena kan itu kan kalau mereka kalau di military education itu kan mereka dibentuk dalam jangka waktu yang lama, Mas. Nggak cuman instan Betul. beberapa minggu, dalam jangka waktu yang lama dan udah jadi programnya. Jadi sistemnya itu tuh udah jadi. Ya. Jadi mereka udah ini anak-anak tuh udah nyemplung di sistem, bukan numpang doang nih. Nah, dan mungkin ini kalau di sana di military education itu program itu bukan dibuat insidental. Betul, Iya kan? bukan dibuat insiden. Udah jadi ya, memang udah Iya. mateng kan, Iya, memang pendidikan yang mau udah nyetak orang nyetak gitu orang loh. betul. Dan itu kalau itu bagus, bagus cuman jangan disamakan, beda. Beda, jadi jangan iya nanti itu lihat tuh anak-anak yang pada sekolah di sekolah-sekolah yang militer jadinya bagus-bagus ya iya, tapi kan ini nggak kayak gitu. Ini bukan sekolah militer Ini ya. bukan sekolah militer, ini beda. Tapi lebih ke nggak tahu deh. Kalau salah komentar nanti. Viral Mas. Ini lagi jadi trending pencarian di mana-mana soalnya. Dan lagi betul. dijadikan apa Mas? Jadikan joke-joke itu tadi dimasukin ke barak gitu. Masukin ke barak. Aduh. Tapi kenapa sih kok bisa disebut sebagai apa itu tadi? Military style. Military style itu menjadi sesuatu yang gagal. Sesuatu yang gagal. Pertama itu kalau yang tujuannya untuk menghilangkan perilaku negatif ya, itu kan memang tujuannya kan untuk menghilangkan perilaku, kita istilahkan nakal ya Mas, biar gampang ya. Untuk menghilangkan perilaku nakal. Padahal perilaku nakal itu antara sama nih, misalkan perilakunya apa Mas nakal? Saya dulu nggak nakal soalnya, Mas jadi agak bingung ya kalau perilaku nakal itu apa ya? Aku nakal nggak ya? Bentar, aku mau koreksi dulu. Nakal tuh apa sih nakal? Aku nakal. Oh nakal apa Mas? Kenakalan Aku coba dong nakal misalkan. itu gini, dulu waktu SMP itu aku suka keluyuran sampai malam, tengah malam baru pulang jam 1 malam, Oke. jam 2 malam. Dan mulai mengenal rokok itu kelas 1 SMP. Oke. Itu kan kenakalan. Kenakalan ya. Ya kan? Nah, mungkin gini, misalkan sama-sama suka keluar malam dan merokok, antara Mas ribut dengan anak lain tuh behind the scene penyebabnya bisa beda. Misalkan kalau misalkan yang satu misalkan ya karena memang keren nih, aku biar keren, biar kelihatan keren nih dari teman-temanku gitu kan, biar diterima sama teman-teman biar keren gitu. Tapi yang satu bisa jadi ini bentuk protes dia ke keluarganya misalkan. Karena broken home misalnya. Karena broken home, karena dia misalkan diabaikan oleh keluarganya dan lain sebagainya, begitu kan. Itu kan sudah dua sebab yang sangat berbeda. Walaupun memunculkan perilaku yang sama. Otomatis penanganannya harusnya beda. Harusnya gitu. beda. Nah, sekarang ini anak dua-duanya dimasukin ke barak militer dan plus dapat stigma kamu anak nakal. Plus diizinkan oleh orang tuanya. Nggak enak banget ya. Iya kan? Orang tuanya boleh, iya silakan deh didik anak saya. Sementara si anak ini belum selesai. Dengan problemnya dia sendiri.
dan orang tua belum tentu mau denger. Dan belum tentu mau denger. Coba kalau misalkan yang tadi tuh, yang dia anak melakukan kenakalan karena sebenarnya dia pengen dapat attention dari orang tuanya. Itu kan dengan begitu malah bukan attention yang dia dapat, tapi malah penolakan yang berlipat ganda kan? Iya sih bener ya. Gitu. Aku baru kepikiran ya. Kenapa? Iya ya. Faktornya kan bisa berbeda-beda anak-anak melakukan perilaku negatif. Katakanlah misalkan nih, fenomena yang sekarang terjadi kan banyak anak-anak di usia-usia sekolah itu mereka keluyuran malam-malam, terus kemudian atau misalkan nggak peduli waktu dengan baju hitam-hitam bergerombol di perempatan gitu kan. Saya pernah nanya kepada mereka dan rata-rata ini ngomong rata ya, okay. Artinya tidak selalu itu semua sama. Problem salah satu problem yang mereka hadapi adalah salah satunya masalah ekonomi. Oke. Jadi karena ekonomi di keluarga mereka itu tidak cukup mampu menjawab kebutuhan mereka. Akhirnya mereka bikin pelarian. Oke. Gitu. Ya memang ada problem keluarga lain, katakanlah misalkan mereka nggak ngerasa damai hidup di keluarga, terus akhirnya mereka mencari cara lain untuk menemukan kedamaian, itu lain perkara. Tapi masalah ekonomi di keluarga ini kayaknya menjadi hal yang benar. Ini loh fatal banget loh. Betul, karena kalau kita ngomongin masalah ekonomi di keluarga itu kan kayak gurita kan Mas. Kayaknya sih cuman, ya ini anak nggak dapet duit cukup katakanlah ya secara dia nggak dapat fasilitas oke dari keluarga, tapi dia bisa kemana-mana tuh jadi kayak gurita. Jadi bisa misalkan bagaimana dia menilai keluarganya, misalkan dia membandingkan dengan keluarga lain gitu kan. Keluarga kok kayak gini, bagaimana kepercayaan diri anak itu di lingkungan sosialnya yang tadinya makanya dia pindah ke lingkungan sosial lain yang mungkin senasib sama dia gitu kan. Jadi saling tukar nasib gitu ya. Bener. Kamu sih masih mendingan, aku iya udah gitu kan. Biasanya gitu. Ya udah kita ngumpul yuk. Aduh. Jadi itu sebenarnya kayak gurita, tapi kan sebenarnya problem utamanya itu kan sisi weakness, kerentanan anak itu sendiri kan, kerentanan anak. Kalau kita lihat dari sisi anak gitu ya. Jadi maka kalau saya pikir ketika hasilnya setelah program itu selesai, ada itu yang ke record kan 6% kenakalannya naik, itu menjadi hal yang wajar banget. Iya, itu yang mau aku tanyain. Kok bisa mereka akhirnya kenakalannya jadi naik? Kok bukannya berkurang? Setelah berjarak ya, setelah berjarak kenapa? Karena satu problem perilaku. Jadi kalau di perilaku ya Mas, kita ngomong perilaku tuh ada namanya ABC, antecedent behavior consequent. Jadi perilaku tuh muncul pasti ada antecedentnya kan, ada penyebabnya kan. Nah penyebab perilaku itu muncul sendiri kan nggak di-solving Mas. Hanya itu program hanya di consequence. Jadi ada perilaku, nih anak dapat consequence sebagai diajarin ini gitu loh. Hanya relasi yang relasi yang dibangun adalah sebab akibat. Sebab akibat, betul. Ya kan? Bukan soal faktor di belakangnya. Ya kan? Gini, ininya nggak beres nih, nggak diselesaiin, nggak dicari tahu gitu kan. Nah, ya akhirnya ya sementara aja ini programnya udah selesai. Oke, perilakunya sementara. Nah, perilaku yang baik itu tuh pasti akan muncul Mas ketika program, pasti. Anak tuh pasti akan nurut ketika program. Kenapa? Manusia pasti akan menghindari hukuman dong. Iya dong. Iya dong, kita nggak pengen dihukum, kita yaudah aku mau jadi anak baik-baik dulu aja deh. Iya sih, aku aja dulu gitu. Dulu begitu harus masuk ke lingkungan yang rapi kan, akhirnya aku harus potong rambut dulu supaya nggak kena hukuman. Supaya nggak kena hukuman kan Mas, gitu. Lama-kelamaan gondrong kan? lagi. Iya kan, bukan kan kita mau kan Mas. Iya benar iya juga. Kan, benar, iya kan, daripada ya udah, apalagi mereka udah masuk ke situ udah ke stigma banget, kamu anak nakal gitu kan. Ya udah aku jadi anak baik-baik dulu biar cepet keluar dari sini. Kamuflase. Bener. Nah itu kamuflase ketika anak itu kan dalam pembentukan karakter ya. Dia dibentuk dengan seperti itu. On off-nya tuh udah, aku harus menghindari hukuman sesuatu yang tidak enak untuk diriku. Plus ketemu dia di belakang tadi masih punya problem-problem banyak yang belum dia selesaikan. Ketemu Tara, ya sudah hasilnya. Pesta dong mereka gitu ya. Bener juga ya. Gitu. Artinya
sebenarnya dengan tidak langsung disadari atau tidak, dengan membuat mereka punya peluang untuk mengkamuflasekan diri, kan semakin lihai mereka untuk betul. menjadi nakal. Iya, itu Mas, yang kadang kenapa nggak kepikiran sih? Oke. Iya kan? Ini perlu digarisbawahi nih. Jadi Bagian ini harus bagian harus digarisbawahi. digarisbawahin gitu loh. Kadang jadi kayak ngebentuk, apalagi anak, usia anak itu kan ngebentuk anak tuh gampang banget kan. Ngebentuk mereka, akhirnya mereka akan bilang, oh ya udah aku jadi anak baik-baik, terus habis itu oh ya kamu udah jadi baik gini. Tapi sebenarnya itu kamuflase. Gitu. Dan mereka nggak tahu, mereka tuh nggak tahu why-nya. Ini bedanya di military education ya. Mereka nggak tahu why-nya, kenapa aku harus melakukan ini, kenapa aku harus kenapa aku tidak harus melakukan hal-hal yang tidak baik itu gitu loh. Kenapa aku harus jadi anak baik? Mereka nggak tahu why-nya. Oh iya ya. Ya taunya supaya biar aku nggak dihukum deh, biar aku. Iya, pendekatannya emang gitu ya biasanya ya. Kamu kalau melakukan kesalahan maka kena hukum. Kalau kamu baik maka ya kamu akan aman. Kan itu. Iya. Punishment, reward and punishment kan hampir bisa dikatakan nggak ada. Adanya punishment. Kecenderungannya kan gitu. Rewardnya ya sudah, itu menjadi kewajaran. Ya. Ya kan. Ya memang seharusnya kan kayak gitu gitu ya. Akhirnya ya maupun ada punishment and reward itu bagiku ya juga aneh juga sih kalau misalkan pendekatannya adalah militer sih. Akhirnya yang nggak kebentuk adalah karakter. Betul, karakternya nggak bentuk. Padahal di sisi lain kita lagi hebohnya kan di pendidikan kan, kita lagi hebohnya pendidikan karakter dan lain sebagainya gitu kan. Nah padahal justru karakter apa yang mau dibentuk? Itu bukan karakter kok, perilaku aja, disiplin, tidak merokok, tidak pulang malam itu bukan karakter, itu cuma perilaku aja. Perilaku yang artificial. Bener, perilaku yang artificial, perilaku yang mungkin sekarang dianggap abnormal oleh lingkungan. Iya kan, maksudnya oleh lingkungan. Mungkin ya, maksudnya begini, anak-anak, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah nakal, harus disclaimer ya. Yang pernah nakal, Mas Ribut mungkin pernah nakal dulu. Kalau aku harus. Oh iya. Tapi kan itu tidak merusak karakter Anda kan, Mas, sebenarnya. Iya kan? Enggak. Aku mengalami perubahan juga alami, natural. Iya kan? Nah itu sebenarnya itu ya kenapa ya kalau kita ngomongin kenakalan aja gitu ya. Kenakalan itu bukan kalau kepada nggak ada anak nakal. Kalau anak-anak ya nggak ada anak nakal. Nggak ada anak nakal, iya benar-benar. Karena gini, katakanlah misalkan ada anak nih yang kemudian akhirnya tercebur ke dalam misalnya nih penyalahgunaan narkoba. Oke. Rata-rata mereka yang pernah aku lihat dan aku dekati, dulu waktu SMA pernah aku dekat-dekat dengan mereka dan satu circle dengan mereka. Saya lihat dulu gitu, apa sih yang menjadikan mereka seperti itu gitu. Jadi sensasi doang. Ya benar. Mereka hanya coba-coba sensasi, terus kemudian akhirnya menjadi enak gitu kebiasaan ya? Kan, menjadi usual banget. Jadi akhirnya ya udah deh ini dinikmatin aja. Tapi sebenarnya mereka sendiri nggak tahu ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu. Nah ketika katakanlah kemudian mereka dapat masalah akhirnya melarinya ke situ, itu hal lain, cerita yang berbeda. Awal mula loh, ternyata bisa ya, aku bisa ngerasa nyaman nih dengan ini. Akhirnya itu keterusan, kan gitu. Dan nggak ada yang Bismillahirrahmanirrahim nawa itu aku mau pakai narkoba. Nggak ada. Semuanya gitu. coba-coba. Aku tuh lihat mereka satu lingkaran itu ya. Mereka, oh gini. Ya sebenarnya nggak ada asik-asiknya sih kalau aku ya waktu itu, sekalipun aku nakal tapi aku selalu punya filter. Kenakalanku waktu itu untuk melakukan, sebenarnya itu apa ya istilahnya, riset kecilku untuk mengerti kondisi mereka yang nakal-nakal itu, supaya nanti ketika ada yang bermasalah aku bisa nih nasihatin temen, ngebantu ya, ngebantu dia supaya dia mentas dari persoalan dia. Iya gitu. benar. Iya sih, saya setuju Mas, karena kalau anak-anak ya anak itu beda sama orang dewasa ya. Kalau sama orang dewasa kan mereka ibaratnya konsep problem solving, cara berpikir, pengalaman segala macam udah mateng lah ya. Kamu mau berkilah apa, nakal aja lu. Iya betul. Kalau anak-anak kan mereka kan ya itu
itu masih minim pengetahuan, minim pengalaman. Apa yang ada di depan mereka telan aja. Gitu. Iya ya. Nah ini dia sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya penanganan masalah anak-anak nakal ini supaya bisa lebih jernih. Lebih jernih. Jadi begini, kalau kita kaitin dengan si military style behavior itu, nggak apa-apa sih Mas sebenarnya. Kalau itu masih mau dijadikan program tuh nggak apa-apa. Karena keuntungannya adalah program itu bisa untuk menghentikan perilaku sementara. Jadi selama mereka ikut program nih, mereka tuh akan terkontrol nih sementara gitu loh. Nah, ketika mereka terkontrol itu intervensi harusnya masuk intervensi yang lain. Oke, intervensi jadi, apa? Misalkan tadi ya, kalau kita melihat perilaku, pasti kita harus cari tahu ini anak kenapa nih, penyebab perilaku muncul itu kenapa, dan itu sangat personal. Nggak bisa general semua gebrah uyah. Sama nggak bisa, itu sangat personal antara satu anak dengan anak yang lain, individual difference-nya tinggi. Benar. Nah harusnya di situ justru yang penanganan utamanya. Dan itu sebenarnya kalau kita ngomongin personal Mas, kita mau benerin anak satu persatu nih, ada 40 anak katakanlah. Kita mau benerin anak satu persatu. Paling efektif yang punya anak dong. Iya, aku udah mau ke situ. Pikiranku sama berarti. Iya kan Mas, bener kan? Iya kan, sekarang kalau misalkan kita mau benerin satu, boleh nih ada volunteer atau apalah psikolog, konselor, apapun lah. Iya, volunteer boleh lah ya. Cuman kan tetap ini yang paling efektif untuk ngebenerin ini anak kan yang Iya. Iya nggak sih Mas? Karena prinsipnya yang ngelahirin lo, yang datengin ini anak lo gitu. Oh iya kan, bener kan? Ya lo yang harus bertanggung jawab. Ya, lo harus kan bertanggung gitu. jawab begitu. Iya. Nah ini kenapa repot-repot banget ngambil tanggung jawab orang? Iya benar. Ada kenapa harus repot-repot gitu loh. Jadi seolah-olah kita harus bertanggung jawab pada anak-anak negara begitu. Oh. Konteksnya besar beda. Banget ya. Aduh. Iya benar. Aku sepakat. Dari tadi aku sudah sebenarnya ke sana ya. Jadi sebenarnya sangat keliru ya. Kalau sebagai orang tua sangat keliru kalau misalkan ketika anaknya dibawa ke barak terus dia bangga. Ya benar. Saya juga nggak habis pikir Mas. Dan ini sedikit ini saya mencoba untuk memberanikan diri di sini ngomong. Harus berani dong. Harus berani ya. Akademisi harus berani ya gitu. Jadi begini. Jadi agak aneh ketika kenapa dianggap sebagai hal yang positif ketika seolah-olah kami mengambil anak-anak ini dan kami didik. Jadi dalam konteks negarawan ya, negara birokrasi begitu, itu aneh, bukan hal yang harus dibanggakan ya. Ketika kami nih yang udah nggak langsung aja daripada nggak beres semua udah kita ambil kita benerin gitu. Itu bukan sesuatu dan kemudian dielu-elukan sebagai sesuatu yang wah keren, bagus, bertanggung jawab. Nggak kayak gitu, itu bukan bertanggung jawab. Itu tidak tadi kamu ngambil tunas kamu taruh di besi, salah. Tetap biarin aja di tanahnya yang dibenerin. Ya kita lindungin dengan di tempat itu gitu. Pengasuhannya yang harusnya dibenerin gitu ya. Pengasuhan dari lingkungan paling terdekat gitu ya. Dia. Betul. Iya sih, aku juga berpikirnya gini bahwa kalau misalkan ya lucu juga sih kalau misalkan akhirnya dalam konteks ini ada pihak yang akhirnya mengambil tanggung jawab orang tua ya kan banyak gitu. Terus kemudian seolah-olah orang tua ini tidak dianggap ada. Iya. Harusnya ngerasa tersinggung loh. Iya. Ya cuman harusnya ya kalau kita pakai logika, saya juga gitu Mas. Saya mikir harusnya kalau pakai logika harus jadi orang tua, anak saya enggak iya malu dong saya. Harusnya tersinggung. Tersinggung ya. Apa aku nggak bisa ngurus anak apa? Gitu. Kalau zaman dulu kan gitu, bapak-bapak zaman dulu kan gitu. Ketika ya contoh sederhananya gini, ketika misalkan aku punya anak nih, anakku nakalin temennya, ya, terus kemudian rame nih di tetangga, terus ngelabrak nih. Dari yang aku lakukan sebagai orang tua adalah menyelamatkan anakku dulu. Iya, oke. Ya kan? Iya, biar dia nggak ini ngomong logika orang tua ya. Orang tua ya. Saya masukkan ke rumah, tutup pintu.
nunggu ketokan pintu kan Iya, gitu ya. benar. Pasti akan ada gedoran pintu. Oke, gedoran pintu muncul, saya buka, pasti orang tua si anak Iya, yang kena masalah dengan anakku. Pasti dia akan ngelabrak dan berusaha untuk memarahin anakku. Saya akan menghadang dia. Ya kamu nggak boleh marahin anakku. Itu tanggung jawab saya. Iya benar. Kalau kamu nggak terima, apanya yang menjadi persoalan? Kan gitu. Iya. Kita selesaikan apa yang tidak kamu terima itu. Nah, maka antara orang tua ya harus dengan orang tua. Orang tua benar. Ya kan, apple to apple kan. Apa yang dia tidak terima kita selesaikan. Nah setelah itu oke, sudah clear nih. Saya marahin anakku. Marahin anak ya, mau digebukin mau diapa urusan saya. Iya. Ibaratnya ya. Saya selamatin dulu Iya, supaya karena gini, kalau ini dibiarkan di luar, Iya. wow, Kasihan si anak. nggak cuman mentalnya yang down, bisa jadi nyawanya juga terancam. Betul. Iya betul. Dan itu kan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak ya. Iya, Benar. Iya, harusnya mindsetnya tuh harusnya seperti itu. Itu. Bukan ini. Kadang narasinya kayak gini sih Mas. Kadang narasinya kayak gini. Nggak nggak semua orang tua tuh bisa mendidik anak dengan baik gitu loh. Jadi ibaratnya ya kalau orang tuanya bisa didik, anaknya nggak mungkin nakal kayak gitu. Ibaratnya kan kayak Itu gitu. dia. Kenapa ya idiom-idiom yang kayak gitu selalu muncul ya di masyarakat Selalu kita sih, ya? karena masyarakat kita tuh pengennya instan. Gimana ya Mas ya? Aku problemnya kompleks sih kalau aku Iya sih, ngelihatnya. iya sih. Nggak cuman mereka pingin enaknya aja, tetapi bisa jadi karena ada banyak beban yang belum selesai dari di orang dalam- tuanya juga gitu ya. Makanya balik lagi ekonomi lagi gitu-gitu ya Mas ya. Itu kan Emang ngefek ke kompleks. psikologinya kan. Aduh ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Terus mau ngurus diri sendiri juga belum selesai. Bener, Susah, jadi kan? susah. Jadi akhirnya kemana anaknya juga ya ribet ya, memang kompleks ya, memang kompleks. Cuman kan sekarang balik lagi ya, that's life ya pasti. Iya benar. Jadi maksudnya itu orang kita tuh lagi ngomongin orang, lagi ngomongin anak, orang dengan kompleksitasnya dia di keluarganya dan lain sebagainya. Ketika memang harus membenahi dan ibarat orang Pekalongan itu ngudarinya itu tuh harus satu-satu dan susah. Iya memang itu harus dilakukan. Iya. Ya memang itu harus dilakukan, mau nggak mau. Ya itu sudah tanggung jawab kan. Sudah tanggung jawab. Dalam bahasa agama pun kan sering disinggung bahwa orang tua lah yang bertanggung jawab atas nasib anak-anaknya. Nasib itu bukan soal bagaimana dia bisa makan nasi loh. Iya, benar. Iya kan? Nasib itu lebih deep dari itu ya Mas ya, lebih deep dari itu di karakternya bagaimana dia ya menjadi manusia. Problemnya kan kita itu gagal memahami istilah nasib. Nasib itu Iya cuma kan? yang penting lo bisa kerja, Iya bisa kan? makan, Iya kan? selesai. Nasibmu baik nih. Nasib baik. Baik yang gimana? Kita Iya. masih belum selesai Masih belum dengan selesai diri dengan sendiri diri loh. sendiri. Iya Iya, benar. Itu seru juga nih ngomongin anak ke barak. Anak ke barak, ternyata bisa kemana-mana ya, cuma gara-gara anak ke barak ya. Cuma sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang program kita kan nggak ngerti. Saya baca di ini Mas yang tentang politik ya kan, ternyata kan latar belakangnya juga banyak ya terkait anggaran dan lain sebagainya segala macam. Oh ya. Ya oke lah kalau memang masih mau dilakukan oke. Tapi itu bukan sebagai intervensi atau treatment utama. Bukan. Ya itu tadi aja kayak buat ngerem, kayak nge-pause anak, pause dikit ya, bentar gitu loh. Kayak main game itu sekadar ini ya, ngontrol supaya itu enggak katakanlah misalkan main game simulasi nih. Nah, tiba-tiba wah ini mau bakal habis nih. Habis Oke. Di pause gitu Pause kan. dulu gitu kan, sambil kita mikir nih. Oh nih kayaknya ini yang ini dulu nih. Ngatur Gitu strategi dulu. baru gitu kan. Strategi baru. Bener itu analogi yang bener tuh. Iya kan? Iya bener. Nah, bukan kemudian ini apa ya, akhirnya menjadi sesuatu yang diandalkan. Bener sih, aku sepakat pendampingan itu penting banget. Maka ya perlu nggak sih dilakukan katakanlah misalkan ada pendampingan ke keluarga. Oh itu perlu banget sih Mas, perlu banget. Dan sebenarnya Mas di Indonesia itu kan komunitas yang volunteer yang memang mau melakukan itu kan banyak Mas. Kalau di Pekalongan ada nggak sih? Aku belum lihat loh. Nggak tahu deh kalau di Pekalongan. Kalau di kota-kota besar iya, Mas, aku percaya. Iya sih, cuman kayaknya nggak ini nih.
Jadi aku tuh pernah dihubungin, Mas. Ini ini out of topic ya, dihubungin komunitas tertentu gitu kan, komunitas tertentu itu komunitas sosial ya, NGO gitulah Mas, NGO. Nah terus habis itu kan aku tanya, aku kira dia orang Jakarta atau mana gitu kan. Terus dia bilang, Bu, kita satu kota loh. Loh, kamu Pekalongan? Iya, kita banyak loh Bu yang dari Pekalongan gitu. Jadi mungkin NGO-nya itu mungkin dia base-nya di Jakarta atau di kota-kota besar. Tapi orang-orangnya itu tuh ternyata di Pekalongan banyak. Aku sih punya sih ya. Bahkan kalau di komunitasku itu yang sekarang udah aku yayasanin gitu. Apa sih Mas? Oma Sinau Sogan. Apa? Pernah dengar? Oma Sinau Sogan. Oma Sinau Ya, Oma Sinau Sogan. Coba deh ntar searching. aku searching Atau dari misal sini. di situ ada, atau misalkan kalau di IG ada Sekolah Sogan. Sekolah Sogan kayak saya tahu Sekolah deh. Sogan. Sekolah Sogan ya. Itu ada pautnya. Malah kita mau bikin semacam pendidikan karakter berbasis wacana lokal. Katakanlah misalkan Pekalongan punya tokoh hero siapa sih? Oke, itu oke. kita mau bikin modulnya seperti itu, sampai kemudian membangun karakter anak-anak seperti itu. Nah ini ya kita mau ningkatin lagi, mau bikin TK, cita-cita sih. Oke. PKBM Bagus sudah. sih. PKBM udah ya, naik ke TK. Volunteer itu ada sekitar, ya kalau misalkan dikumpulin lagi mereka bisa sampai 150. Loh, banyak kan Mas? Aku pikir kekuatan ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita menggerakkan banyak orang untuk lebih peduli bahwa problem hari ini yang dihadapi oleh negara, pemerintah atau siapapun, kita belum tuntas dengan masalah keluarga. Bener, itu aku sepakat. Dan ini ya, saya kadang berpikir gini, sekarang itu sebenarnya cari volunteer tuh nggak begitu susah. Ya, Mas, Gen Z sekarang itu mereka tuh peduli loh Mas. banget. Ya nggak sih Mas? Ngerti nggak? Volunteerku rata-rata anak SMA, Nah, kan? mahasiswa, dan mereka udah nggak peduli. Ini nggak ada apa-apanya loh, nggak penting gitu. Iya, bener. Yang penting aku tuh mau, ya oke lah di satu sisi mereka pengen ngeksis. Iya. Iya kita kasih Ruang itu untuk kan eksis ruang gitu untuk ya. eksisnya. Tapi yang paling penting lagi ini loh, ada program, ada alur nih yang harus kamu lalui. Kamu mau bisa nggak, sanggup nggak melakukan itu? Kamu kalau ya terserah nanti katakanlah kamu kuatnya sampai berapa, ya berarti pencapaianmu di level itu. Iya, gitu. benar. Jadi kan ada leveling gitu kan. Oh berarti kamu cuma di level itu, nggak apa-apa. Katakanlah dia mau pergi akhirnya cari pengalaman baru, ya monggo gitu loh. Wong ini sifatnya sukarela gitu kan. Nah itu kita meng-create itu. Iya, itu loh kadang Tapi tuh yang pendekatan keluarga kayaknya belum memang. belum ya. Belum. Dan maksudku tuh sekarang kalau mau cari volunteer tuh sebenarnya gampang karena Gen Z tuh keren loh. Mereka tuh Banget. kepekaan sosialnya tuh Oh, kita tinggi kalah Mas. Banget. Keren, itu. keren. Jadi nah itu kalau kita pakai untuk pendekatan ke keluarga apa ya itu tadi ya, ngudarin satu-satu lah ya problem-problem yang ada di keluarga. Apalagi kalau udah ada NGO yang mau main sekarang itu kan, kalau kita ngomongin tentang anak, keluarga, aduh founder duit internasional mau gunturin duit tuh gampang Mas. Iya betul. Kami juga sudah mulai ini, mulai ngetuk-ngetuk ke luar negeri. Iya kan, gampang kok. Kita mau bikinnya residensi sih. Oh, Jadi residensi kalau ya. residensi kan lebih ke memberikan pengkayaan pengalaman Ya ke volunteer. berapa tahun gitu-gitu ya. Jadi ntar mereka Mungkin dikirim ke Korea kemana, nah, supaya mereka belajar. Oh ternyata problem di sana seperti ini. Oh ternyata di Indonesia ini. Oh ini masih mendingan misalkan gitu. Kan bisa betul, dia betul. bisa bercerita gitu. Betul. Tapi belum lolos. Gak apa-apa, maksudnya kan program seperti itu banyak dan bisa diusahakan setiap tahun selalu ada gitu loh. Iya, makanya kita perlu kerja sama nih kayaknya. Boleh. boleh. Gitu. Iya. Jadi itu ya Mas, jadi kadang kenapa nggak kepikiran ke situ sih maksudnya ada banyak hal yang bisa dilakukan daripada sekedar udah nggak ada, bisa deh ini instan gini. Enggak juga, ada banyak hal kok yang bisa dilakukan kalau memang kita bener-bener peduli ya sama anak-anak yang dalam tanda petik nakal ini. Sangat banyak kitanya aja yang mungkin belum cukup mau membuka mata. Iya bener sih Gitu kan. Ya karena kita dibatasi oleh banyak hal, terutama kesempatan kita untuk melakukan lebih dari apa yang kita bisa hari ini.
Nah itu kadang yang orang nggak berani, itu tadi ya, Mm-mm. nggak berani mengambil langkah ya. Ketika mereka sudah berada di zonanya, apa sih ngapain sih, udah kerja, udah enak, udah ini, itu urusan pemerintah gitu. Iya benar. Jadi susah kalau Jam 8 kita Aduh, 1 jam tidak terasa. kita ngobrol aja tanpa Tidak jeda, terasa. gila. Aduh, ngeri ya. Asik sih ngobrol sama dirimu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, Oke. mungkin apa nih yang bagi masyarakat apa nih yang bisa diberitahukan atau misalkan direkomendasikan? Yang paling pertama tuh jangan terlalu latah ya terhadap segala hal pemberitaan apapun. Jadi sekarang tuh listen, baca, denger. Jadi jangan melihat sesuatu tuh hanya dari satu bagian aja. Jadi jangan lihat gajah cuman belalainya aja, kakinya aja gitu Iya, loh. benar, Jadi benar. coba mundur sejenak, lihat jadi kita mau mulai belajar untuk lebih pinter ya dalam tanda petik ya, untuk melihat segala sesuatu tuh secara utuh. Aha. Jadi biar masyarakat kita tuh nggak gampang Ya kena angin gitu ya. kena angin gitu. Itu sih, si barak ini membawa anak ke barak ini menjadi salah satu tamparan sih menurut saya, ketika kita cuman melihat sesuatu hanya kecil, hanya satu bagian kecil aja. Oke, Gitu. gitu ya. Ya, sebagai orang tua saya kira juga perlu rasanya kita lebih banyak lagi belajar lagi. Jadi supaya kita jadi tahu bahwa baik buruknya seperti apa ya. Iya, bener. Terus kita perlu juga perhatian pada sisi kanan kiri depan belakang tetangga kita. Iya. Penting Oh, banget. itu penting. Ya kan, menyelesaikan masalah anak itu bukan sekadar tanggung jawab orang tua, tetapi lingkungan juga Lingkungan juga. lebih berpengaruh, maka tanggung jawabnya juga lebih besar. Sepakat sih saya itu. Thank you Mbak Iza Saya sudah mau sama-sama. hadir Terima malam kasih, hari Mas ini. Ribu. Akhirnya, ampun. Setelah sekian lama ya kita berencana untuk ngobrol bareng tapi nggak ketemu. Iya, kapan-kapan bikin podcast dong di Yuk, kampus. Boleh. Boleh kan? Kalau kampus, ntar deh saya ada platform podcast Di rumah. punyanya Askarlo sih. Boleh ya. Boleh lah. Boleh. Aku tadi baru dihubungin sama Pariman. Oh ya. Dia minta kesediaan. Bisa nggak kita bikin webinar? Boleh sekali. Apa ini? Ya kaitannya dengan cerita rakyat dan psikologi. Kan menarik kan? Menarik tuh, seru. Iya, karena kita tuh banyak kekayaan cerita yang kita lupakan. Padahal itu bisa menjadi bekal bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bukan untuk menjadikan dongeng lagi Iya, tapi ambil nilainya. Terus bener. menjadi diimplementasikan atau aplikasikan ke dalam pembangunan perilaku sehari-hari. Dan itu lebih masuk sih kalau ke anak-anak, Banget. ya kan? Karena lebih dekat Lebih emosinya. dekat emosinya. Gitu. Sepakat sih saya itu. Seru. Kayaknya ntar saya harus pertama kali menonton dan subscribe. Harus ikut tuh. Harus ikut juga kayaknya ya. Iya, kapan-kapan bisa lah nanti kita bikin ada platform tuh nanti sama si Askarlo. Siap. Oke. Oke, itu Terima dia kasih. Anda dan keluarga ya, dan pokoknya harapannya semoga Indonesia baik-baik saja dan mental kita menjadi kuat dan semakin sehat, selalu bahagia pokoknya. Amin. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda